5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kalian dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang kita adik-adik. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjuangan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Siapa ya tokoh pemuda tersebut? Mari kita pelajari adik-adik. Amati tulisan berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang naskah di bawah ini? Ini adalah naskah proklamasi. Yang atas ini adalah naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Lalu dari tulisan tangan ini diketik oleh Sayuti Melik dengan ketik ya adik-adik ya, mesin ketik ya zaman dahulu. Diketik untuk dibacakan nanti saat kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Lalu apa hubungannya naskah proklamasi ini dengan foto yang ada di sampingnya, yaitu BM Diah? Nah, kita akan pelajari bersama adik-adik. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya itu ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut ternyata dibuang ke tempat sampah adik-adik. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia lalu mengambil naskah asli tadi dari tong sampah dan menyimpannya. BM Diah ini menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Selasa pagi tanggal 19 Mei 1992 pukul 10:30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Wah, sangat lama ya adik-adik ya, dari tahun 45 sampai tahun 1992. Berarti 46 tahun lebih BM Diah membawa teks asli proklamasi. Jadi itu adalah teks yang merupakan tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Lalu BM Diah ini menyerahkan
kepada Presiden Soeharto yang menjabat pada tahun 1992. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dyah untuk menyimpan naskah asli itu sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, itu tadi hubungannya antara BM Dyah dan naskah asli proklamasi. Amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Apa ya itu kata baku? Nah, kita akan pelajari adik-adik. Jadi ada kata baku dan ada juga kata yang tidak baku. Pengertian kata baku. Nah, kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya itu sesuai ejaan adik-adik dan sesuai dengan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sesuai dengan EYD. EYD itu ejaan yang sudah disempurnakan. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Itu harus memakai kata baku adik-adik. Ciri-ciri kata baku adalah 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan bahasa percakapan adik-adik. Yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Lalu pemakaian kata harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Kata baku ini bukan kata yang rancu ya, karena sesuai dengan ejaan. Lalu apa pengertian dari kata tidak baku? Nah, kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan dan kaidah bahasa Indonesia. Jadi tidak seperti bahasa baku tadi yang harus sesuai adik-adik. Ketidakbakuan sebuah bahasa tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai pedoman, namun juga terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku itu biasanya digunakan dalam percakapan kita sehari-hari yang terkesan lebih santai dan tidak kaku. Nah, kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi, membahas sesuatu bersama teman dan keluarga kalian. Ciri-ciri dari kata tidak baku yang pertama adalah umumnya itu digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, bisa dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing. Yang ketiga, itu bisa dipengaruhi dengan perkembangan zaman dan bentuknya dapat berubah-ubah. Memiliki arti yang sama meski terlihat beda dalam bahasa baku. Jadi nanti bahasa baku dan tidak baku ini memiliki arti yang sama, hanya kadang penulisan dan pengucapannya saja yang berbeda. Contohnya di sini adalah kata-kata yang tidak baku itu ada nasihat. Ada apotik ya pakai I, cuman, gubuk pakainya gubuknya G, jadwal. Ya, itu contoh kata tidak baku. Lalu kata bakunya apa? Bukan nasihat tapi nasihat. Jadi pakai I adik-adik ya di sini ya. Ini pakai E, di sini pakai I. Ini adalah kata bakunya. Ini secara resmi sesuai dengan ejaan. Apotik itu kata bakunya adalah apotek pakai E. Cuman itu kata bakunya cuma. Gubuk itu harusnya pakai K. Jadwal itu pakainya jadwal. Ini kadang yang kita pakai untuk berbahasa sehari-hari. Nah, kata-kata baku ini biasanya dalam acara-acara resmi harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bacalah teks sekali lagi adik-adik. Nah, kalian bisa play ulang tadi ya teks tentang BM Dyah dan naskah proklamasi. Temukan informasi penting dan tulis pada
peta pikiran berikut. Kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku dan jangan lupa menggunakan kalimat efektif. Apa itu ciri-ciri kalimat efektif? 1. Memiliki unsur penting atau pokok. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku adik-adik. Dan menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalian bisa menuliskan informasi tentang BMDiah dan naskah asli proklamasi itu dalam peta pikiran. Jadi peta pikiran ini apa yang terjadi misalnya ya. Kalian bisa tulis, oh BMDiah memungut naskah asli proklamasi dari tempat sampah. Nah, seperti itu. Nah, di sini Kak Citra punya contoh dari peta pikiran yang ada dari bacaan BMDiah dan naskah asli proklamasi. Pada pertanyaan apa, di sini Kak Citra bisa menuliskan seperti ini. Peristiwa BMDiah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Mungkin pertanyaannya, apa yang dilakukan BMDiah terhadap naskah asli proklamasi? Apa peristiwa yang terjadi ya? Yang dilakukan oleh BMDiah, yaitu BMDiah menyerahkan naskah aslinya. Lalu untuk pertanyaan mengapa? Nah, mengapa BMDiah itu memuat naskah asli dari proklamasi? Karena BMDiah menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Nah, siapa saja yang ada dalam bacaan tersebut? Oh, ternyata yang ada dalam bacaan tersebut ada BMDiah, Soekarno, Sayuti Melik, Soeharto, atau kalian juga bisa menulis siapa yang memungut naskah asli proklamasi. Oh, BMDiah. Lalu kepada siapa BMDiah menyerahkan naskah proklamasi? Oh, kepada Soeharto. Nah, terus di mana BMDiah menyerahkan naskah asli proklamasi? Di Jakarta. Kapan BMDiah menyerahkan naskah asli proklamasi? 19 Mei 1992. Lalu bagaimana akhirnya setelah BMDiah memberikan naskah asli proklamasi? Ya, akhirnya seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi. Nah, itu tadi tentang peta pikiran dari bacaan BMDiah dan naskah asli proklamasi. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak adik-adik. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Ini bacaan mengenai tumbuhan beluntas. Keong sawah adalah tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, dari bacaan itu tadi kita mengetahui setiap tanaman dan hewan itu memiliki manfaat untuk manusia. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Nah, kita akan belajar nih, apa saja yang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah penghasil bahan pangan atau bahan makanan. Manusia itu memanfaatkan hewan untuk bahan makanannya, seperti daging, telur, dan susu adik-adik. Jadi dimanfaatkan untuk penghasil pangan. Yang kedua, dimanfaatkan untuk penghasil bahan sandang. Nah, hewan itu memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang. Sandang itu apa Kak Citra? Sandang itu pakaian, seperti kain wol dari domba, lalu kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra ya. Ini domba yang diambil wolnya untuk dijadikan pakaian, seperti ini wolnya adik-adik. Jadi domba itu berbeda dengan kambing ya. Domba itu lebih banyak bulunya adik-adik. Nah, di situ nanti bulunya itu, wolnya itu akan dipotong. Nah, di situ akan diubah menjadi pakaian. Lalu ada lagi kulit hewan seperti sapi dan kerbau, itu bisa dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Lalu manfaat hewan berikutnya bagi manusia dan lingkungan adalah
penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau selain tadi bisa dibuat untuk jaket, itu bisa sebagai bahan pembuat wayang kulit adik-adik ya. Jadi wayang kulit itu ada yang dibuat dari kulit sapi dan kulit kerbau. Lalu selain itu ya, bulu angsa bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kok untuk bermain bulu tangkis. Manfaat hewan berikutnya adalah penghasil pupuk organik. Nah, kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing itu bisa diolah adik-adik sehingga digunakan untuk memupuk tumbuhan-tumbuhan di sekitar atau di perkebunan. Nah, di sini pembuatan pupuk dengan kotoran ini disebut dengan pupuk kandang adik-adik. Jadi termasuk pupuk organik yang sangat baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Jadi berasal dari kotoran hewan. Ini ada cara pengolahannya adik-adik. Lalu manfaat hewan berikutnya adalah penghasil tenaga. Nah, tenaga gajah itu bisa dimanfaatkan untuk mengangkut kayu ya. Kalau di daerah Sumatera, Kalimantan, itu banyak gajah yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Lalu tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau, sapi dimanfaatkan untuk membajak sawah. Jadi ini manfaat hewan yang menghasilkan tenaga. Sekarang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan yang pertama adalah sebagai bahan makanan tentunya ya adik-adik ya. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan itu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Lalu untuk bahan sandang ternyata bisa juga dibuat untuk pakaian adik-adik. Dari apa? Serat kapas adik-adik. Nah ini, serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Lalu kegunaan tumbuhan berikutnya adalah sebagai bahan bangunan. Contohnya kayu dari pohon jati adik-adik. Ini sangat kuat adik-adik, bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Contoh lain adalah pohon kelapa dan pohon meranti. Ini biasanya dipakai untuk bahan bangunan karena strukturnya sangat kuat. Manfaat tumbuhan yang berikutnya adalah sebagai bahan obat. Nah, banyak sekali tanaman yang dimanfaatkan untuk obat. Ini Kak Citra hanya beberapa saja yang Kak Citra beri contohnya, yaitu yang pertama ada jahe, itu untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare, dan masih ada lagi ya adik-adik ya, ada temulawak, ada kencur, ada pandan, pokoknya macam-macam tanaman itu bisa. Ada yang bisa dimanfaatkan untuk obat, itu tentunya alami dan tidak berbahaya. Contoh untuk manfaat tumbuhan bagi manusia selanjutnya adalah sebagai bahan pewarna alami. Nah, tanaman itu dapat digunakan sebagai pewarna. Contohnya ya, sawi dan pandan itu untuk warna hijau nih adik-adik ya, untuk warna hijau. Lalu wortel itu untuk warna jingga. Kunyit itu untuk pewarna kuning adik-adik. Nah, di sini ya. Lalu ada buah bit itu untuk pewarna merah ya. Terus ada Kak Citra lupa ini namanya seperti kol tapi warnanya ungu. Itu juga untuk ungu adik-adik. Lalu daun teh itu untuk warna coklat. Nah, ini sebagai bahan pewarna alami. Manfaat tumbuhan yang berikutnya adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih bagaimana manfaat tumbuhan bakau ini. Tumbuhan bakau ini tumbuh di pinggiran pantai adik-adik. Jadi di sini untuk mencegah abrasi dan memecah gelombang air laut. Nah, selain itu juga untuk menyaring secara alami antara air laut yang asin dan air tawar yang tidak mengandung garam. Jadi menjaga kualitas air. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut adik-adik. Namun kita juga berkewajiban loh untuk menjaga kemerdekaan.
Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat menjadi makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Nah, amati gambar berikut adik-adik. Pada zaman penjajahan ya adik-adik ya, bangsa Indonesia itu disuruh bekerja, tapi hasilnya bukan untuk bangsa Indonesia, tapi hasilnya diberikan kepada penjajah. Nah, ketika kita sudah merdeka, maka para petani juga memiliki kebebasan untuk bercocok tanam. Kita juga bisa sekolah adik-adik. Kalau zaman penjajahan dulu, yang bisa sekolah hanya anak-anak dari para bangsawan. Anak-anak dari rakyat biasa, rakyat jelata tidak boleh tidak boleh sekolah. Nah, kalau sekarang adik-adik, kalian sudah bisa sekolah ya, karena negara kita sudah merdeka. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dan melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Itu karena bangsa kita sudah merdeka. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang adik-adik? Petani dan pedagang bisa berjualan dengan bebas ya, tidak perlu aturan seperti zaman penjajahan dulu. Lalu apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Akhirnya apa? Pelajar bisa bersekolah, bisa belajar dengan baik ya. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera adik-adik? Ya, harus bekerja, harus berusaha. Itu yang dilakukan rakyat ya supaya sejahtera. Lalu kalian bisa menuliskan 3 kegiatan yang dapat kalian lakukan agar kalian berhasil sebagai pelajar. Ya, contohnya belajar, membaca buku ya, banyak berdiskusi dengan teman tentang pelajaran. Seperti itu kegiatan yang bisa kalian lakukan. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan kita tercapai adik-adik. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu, bekerja sama mencapai tujuan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran yang pertama. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Kak Citra mohon maaf jika dalam penyampaiannya Kak Citra ada kesalahan kata. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.